Salam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian. Apa kabar? Baik-baik saja bukan? Pagi ini kita bertemu kembali dengan acara Ragi Roti GKJ Karangasem dari kelompok selatan dalam suasana Natal. Adapun tema pagi ini adalah cinta mengenyahkan rasa takut. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersateduh mulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan puji nyanyian Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang ketiga. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam. Bapak kami yang di surga, yang patut kami sembah, Tuhan, pada malam hari ini kami sekelompok kecil akan mengadakan pergumulan, yaitu renungan pada malam hari ini. Tuhan, semoga Tuhan memberi berkat-Mu yang akan kami sampaikan ini menjadikan berkat-Mu yang sempurna. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini sebagai dasar kita untuk pertemuan di hari Advent ini, mari kita renungkan dalam bacaan Alkitab dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepada
dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan Malam Kudus dengan Malam Kudus bait yang pertama saja. Mari kita angkat bersama. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
Terima kasih. Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini dengan tema cinta mengenyahkan rasa takut. Cinta adalah alasan orang untuk melakukan sesuatu, baik cinta untuk diri sendiri maupun cinta untuk orang lain. Ukuran cinta sejati terletak dari keinginan untuk mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Sedangkan cinta untuk diri sendiri hanya akan menghasilkan ketamaan atau keserakahan. Cinta Herodes pada dirinya sendiri membuat ia melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya cinta semacam ini diwarnai oleh ketakutan. Cinta sejati memberikan keberanian untuk berkorban bagi sesama demi kebaikan. Pelajaran ini dibuat agar remaja belajar menaburkan cinta sejati berupa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Herodes ingin berkuasa. Herodes tentu ingin kekuasaannya berlangsung lama, apalagi ia merasa semua itu digapai melalui kerja kerasnya. Karena itu, berita yang dibawa orang Majus mengejutkan dirinya. Orang Majus bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaan orang Majus itu membuatnya berpikir cepat. Berarti kekuasaannya akan segera berakhir. Ia pun mengumpulkan semua imam, kepala, dan ahli Taurat untuk mengetahui lebih dalam duduk perkaranya. Dari sanalah ia menemukan penjelasan bahwa akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dengan kata lain, akan ada raja lain yang direstui Tuhan untuk memimpin Israel, termasuk tanah Yudea tentunya. Dengan demikian kedudukan Herodes berada di ujung tanduk. Akan ada kudeta ilahi atas kekuasaannya. Disebut kudeta ilahi karena rencana kehadiran Raja Israel yang baru itu telah dinubuatkan dalam kitab suci. Ditambah lagi dengan kehadiran orang Majus yang merupakan ahli astrologi Persia yang biasanya bertugas sebagai imam dan ahli magi, mungkin menguatkan kebenaran nubuat itu. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi Herodes menunggu dirinya dilengsarkan atau melawan. Ia memilih melawan, yang berarti sebenarnya ia tengah melawan Allah sendiri. Perlawanan dilakukan Herodes dengan siasat politik serigala berbulu domba. Ia mengatakan kepada orang Majus, tentu saja dengan mimik dan nada yang amat manis, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Namun siasat itu gagal. Para Majus tidak kembali pada Herodes. Hal itu yang membuat Herodes kemudian murka dan membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Herodes penuh dengan cinta, tapi cinta pada dirinya sendiri. Hal itu tampak lewat kecintaannya berlebihan pada tampuk kekuasaannya yang tengah didudukinya. Cinta yang berlebihan itu membawa pada rasa takut pada kemungkinan kehilangan kekuasaan. Akibatnya, ia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kekuasaannya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman,
dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Dari ayat tersebut tampak benar bahwa yang dimiliki Herodes bukanlah cinta sejati. Jika itu cinta sejati, ia akan rela berkorban sebab tahu benar bahwa rencana Tuhan baik untuk kehidupan semua umat manusia. Ketakutan selalu ada dalam hidup manusia. Ketakutan yang berlebihan membawa orang pada ketakutan lain yang lebih besar. Yesus hadir untuk mengalahkan ketakutan. Caranya dengan memberikan cinta kasih dalam hidup manusia. Lewat cinta kasih, ketakutan berganti menjadi harapan. Masa Natal ini mengingatkan kita untuk melihat Allah yang penuh cinta. Melalui kedatangannya ke dunia, Ia mengajarkan kita untuk berani mencinta. Cintailah kehidupan melalui cinta sesama, cinta bangsa dan cinta pada Allah yang telah memberikan cintanya bagi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian untuk persembahan. Selamat Hitung jemaat. hitung jemaat 123. Bait yang keempat. 2 kali. 2 kali. Mari kita angkat bersama-sama. Datang orang maju, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, datang orang maju, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk mempersembahkan sedikit berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak kekurangan dan kami di dalam mengaturkan persembahan ini. Tuhan, kiranya berkat-berkat yang Engkau beri, yang kami terima, berlimpah. Namun Tuhan, kami hanya sedikit berkat yang aku aturkan. Kiranya Tuhan, sucikan berkat ini. Kami aturkan kiranya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya ada kekurangan kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami di dalam mengaturkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri ampun. Semua ini kami aturkan melalui iman percaya kami pada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian acara Ragi Roti kelompok selatan dan di hari Natal ini. Semoga Natal membawa damai, sukacita di hati kita semua. Selamat Hari Natal, damai di hati, damai di bumi. Amin. Tuhan memberkati. Amin.